Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan Yesus menuntut kesetiaan kita di era modern yang semakin individualistis. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 12 ayat 41 sampai ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 41 sampai ayat 48 adalah bagian dalam perjanjian baru, di mana Yesus memberikan pelajaran yang mendalam kepada murid-muridnya. Dalam konteks ini, Petrus bertanya kepada Yesus, apakah perumpamaan yang baru saja ia sampaikan tentang hamba yang setia berlaku untuk semua orang atau hanya untuk para murid? Yesus menanggapinya dengan perumpamaan lain, kali ini tentang seorang tuan dan hamba-hambanya. Dalam cerita ini, sang tuan melambangkan diri Tuhan Yesus, dan para pelayan melambangkan para pengikutnya. Sang majikan mempercayakan tanggung jawab kepada hamba-hambanya selama dia pergi, menekankan pentingnya kesetiaan dan kewaspadaan seorang pelayan. Kembalinya sang majikan, yang tidak bisa diduga waktunya, berfungsi sebagai metafora untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, yang bisa terjadi kapan saja. Para pelayan yang didapati dengan setia menjalankan tugasnya, akan diberi penghargaan, sedangkan mereka yang mengabaikan tanggung jawabnya, akan menghadapi konsekuensi. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam kehidupan orang percaya. Hal ini berfungsi sebagai panggilan untuk menjadi murid yang sejati, mendesak para pengikut Yesus untuk hidup dengan rasa penuh tanggung jawab, dan antisipasi atas kedatangannya kembali. Pengajaran di sini jelas. Kepada siapa yang menerima kepercayaan lebih besar, semakin banyak hasil dari kinerja yang diharapkan. Umat beriman dipanggil untuk menjadi pengelola yang setia, atas karunia dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada mereka, selalu hidup dalam kesiapan untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Intinya, Lukas 12, ayat 41 sampai ayat 48 mendorong kehidupan yang bercirikan pelayanan yang setia, berakuntabilitas, dan kesadaran yang terus-menerus akan makna spiritual dari tindakannya. Ini adalah pesan abadi yang bergema di kalangan umat beriman dari generasi ke generasi, mengilhami komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran dan harapan Tuhan Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pertama,
Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya kesetiaan dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Di era di mana kepentingan pribadi sering diutamakan, Tuhan memanggil kita untuk melabuhkan kesetiaan kita pada Kristus. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus berarti mengakui Dia bukan hanya sebagai pembimbing moral atau tokoh spiritual, namun sebagai guru kita dan kekuatan ilahi yang membentuk kehidupan kita. Kedua, perumpamaan ini menekankan penata layanan yang dipercayakan Allah kepada kita. Sebagai murid, kita diperlengkapi dengan karunia, bakat, dan sumber daya, dan Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Dalam budaya yang sering mengutamakan keuntungan pribadi, pesan Tuhan menantang kita untuk menjadi pelayan yang setia, memanfaatkan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan untuk memajukan kerajaan-Nya dan mensejahterakan orang lain. Ketiga, ketidakpastian akan waktu dari kembalinya Tuhan dalam perumpamaan ini berfungsi sebagai metafora atas tidak ditentukannya waktu dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Pesan Tuhan mendesak kita untuk selalu hidup dengan perasaan mendesak, mengetahui bahwa tindakan kita dalam kehidupan ini membawa makna kekal. Di dunia yang sibuk dengan pergumulan masa kini, Tuhan memanggil kita untuk waspada dan selalu siap menyambut kembalinya Tuhan kita dalam waktu yang semakin dekat. Terakhir, ayat ini berbicara mengenai konsekuensi dari melalaikan tugas dan panggilan kita sebagai penata layan yang setia. Dalam budaya yang terkadang menganjurkan pendekatan iman yang biasa-biasa saja, atau suam-suam kuku, Tuhan memperingatkan kita agar tidak berpuas diri. Tanggapan kita terhadap panggilannya harus melibatkan komitmen aktif, pemahaman bahwa, sebagai murid, kita bertanggung jawab atas pengelolaan karunia dan tanggung jawab yang telah Dia percayakan kepada kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai tanggapan terhadap pesan Tuhan, pertama-tama kita harus memupuk kesetiaan yang dalam dan tak tergoyahkan kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan ini harus melampaui kepatuhan pada ritual keagamaan kita. Hal ini melibatkan komitmen yang tulus dan mendalam untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Keputusan dan tindakan kita, serta hubungan dan prioritas kita, harus selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kedua, iman kita kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab. Sebagai murid, kita telah diperlengkapi dengan berbagai karunia, baik itu bakat, kesempatan, dan berbagai sumber daya, untuk memenuhi tugas dan panggilan kita, dan kesetiaan kita kepada Kristus harus terlihat jelas ketika kita menggunakan berkat-berkat ini, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mengangkat derajat orang lain, mengutamakan keadilan, berkontribusi terhadap komunitas kita, dan memajukan kerajaan Allah. Ketiga, bukti keimanan kita kepada janji kedatangan kembali Tuhan Yesus terletak pada kehidupan yang penuh kewaspadaan dan selalu siap sedia ketika saatnya tiba. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus ditunjukkan ketika kita hidup dengan rasa urgensi, memahami makna kekal dari pilihan-pilihan kita. Kehidupan kita hendaknya mencerminkan kesiapan menyambut kembalinya Tuhan kita, Yesus Kristus. Terakhir, iman kita kepada Tuhan Yesus ditunjukkan melalui penolakan yang proaktif atau disengaja terhadap rasa berpuas diri. Dalam budaya yang terkadang mendorong pendekatan suam-suam kuku terhadap spiritualitas, komitmen kita kepada Kristus haruslah kuat. Kita harus secara proaktif menjaga diri dari kelesuan rohani, memahami bahwa komitmen yang suam-suam kuku menghalangi kekuatan transformatif iman kita. Sebaliknya, kita berusaha untuk menjadi murid yang bersemangat dan aktif, yang mencerminkan kesetiaan radikal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersujud di hadapan-Mu, bersyukur atas kebijaksanaan abadi yang terdapat dalam firman-Mu. Saat kami merefleksikan kesetiaan murid-murid Yesus dalam menghadapi individualisme yang semakin meningkat, dengan rendah hati kami memohon bimbingan-Mu. Perkuat tekad kami untuk tetap teguh dalam kesetiaan kami kepadamu, melampaui arus sikap mementingkan diri sendiri yang ada di dunia ini. Berdayakan kami untuk menjadi pengelola yang setia, atas karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan, menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu, dan meninggikan orang-orang di sekitar kami. Semoga hidup kami menjadi bukti kekuatan transformatif dari iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan Yesus, dan di tengah budaya yang sering mengutamakan kesuksesan pribadi, definisikan kembali pemahaman kami tentang kemenangan yang berakar pada kesetiaan kepada Juru Selamat kami. Saat kami melangkah maju dari momen refleksi ini, semoga Roh-Mu terus membimbing dan menopang kami dalam perjalanan pemuridan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.